Kalau kamu pernah dengar suara lolongan dari rumah tetangga saat tengah malam, mungkin kamu pikir itu hanya anjing liar atau suara angin. Tapi apa jadinya kalau yang melolong adalah manusia? Namanya Siti Nur Hasanah, atau biasa dipanggil Nur. Ia bukan orang sembarangan. Nur dikenal sebagai penjahit berbakat yang karyanya selalu diminta pelanggan butik milik ibunya, Istana Busana Muslim. Dari luar, hidupnya tampak sempurna. Cantik, sopan, terampil menjahit, dan selalu membantu ibunya. Anak ketiga dari 6 bersaudara, ia tumbuh dalam keluarga yang hangat dan religius. Tapi tak ada yang tahu di balik tangannya yang lihai menjahit, di balik senyumnya yang menenangkan pelanggan, terdapat luka, ketakutan, dan sosok bayangan berwujud serigala yang selalu mengikutinya. Nur sering gagal dalam pernikahan. Setiap kali lamaran masuk, tak lama kemudian calon suaminya pergi. Bukan karena ada orang ketiga, tapi karena mereka melihat sesuatu dalam diri Nur. Tatapan matanya kadang berubah, gelagatnya menyeramkan. Salah satu dari mereka pernah berbisik pada kakaknya, "Saya lihat bayangan hitam besar di belakang Nur. Matanya merah. Taringnya tajam." Kakaknya yang kedua, seorang ustadzah dan ahli ruqyah, akhirnya turun tangan. Tapi semakin sering ruqyah dilakukan, semakin aneh pula kejadian di rumah Nur. Piring pecah sendiri. Mesin jahit menyala sendiri. Bahkan suara lolongan terdengar setiap malam Jumat. Apa yang sebenarnya terjadi pada Nur? Kenapa sosok serigala itu begitu kuat mencengkeram tubuhnya? Dan siapa yang menyimpan dendam begitu dalam sampai mengirim makhluk sekejam itu? Kisah ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah perjalanan menyakitkan seorang wanita yang dirasuki akibat dendam masa lalu. Perjuangannya melepaskan diri dari pelukan iblis dan rahasia besar yang baru terbongkar ketika ia melolong saat mandi di kamar mandi. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Nur, kamu yakin gak ada yang aneh waktu kamu sendiri di ruang jahit semalam? Pertanyaan itu dilontarkan kakak perempuannya, Kak Neng, seorang ustadzah yang sejak kecil paling dekat dengannya. Nur hanya diam. Tangannya masih sibuk menggulung benang-benang sisa dari kebaya pesanan pelanggan. Di ruang belakang rumah itulah Nur biasa menghabiskan malam. Suara mesin jahit, denting gunting, dan aroma kain baru, semua jadi teman akrabnya. Sebagai penjahit andalan di Istana Busana Muslim, butik milik sang ibu, Nur sering mengambil lembur sendiri. Tak jarang ia menjahit sampai larut malam, ditemani lampu temaram dan radio kecil yang setia mengalun lirih. Tapi malam itu ada yang berbeda. Benang-benang tiba-tiba berjatuhan ke lantai. Bukan karena tersenggol, tapi seperti dilempar dari meja. Mesin jahit menyala sendiri. Jarum berputar tanpa ada yang menginjak pedalnya. Nur terpaku. Tangannya gemetar. Tapi ia menahan diri. Ia selalu mengira itu hanya angin atau listrik yang bermasalah. "Ah, paling juga korsleting," bisiknya. Tapi satu hal tak bisa ia jelaskan, bayangan besar di pojok ruangan. Hitam, tinggi, dan berbentuk aneh. Seperti seekor serigala berdiri di dua kaki, menatapnya dalam diam. Nur ingin berteriak, tapi tenggorokannya terkunci. Ia hanya bisa menunduk dan melanjutkan menjahit sambil berzikir dalam hati. Esok paginya, ia tak berani cerita pada siapapun. Hanya tersenyum saat sang ibu bertanya kenapa wajahnya pucat. "Lembur aja, Bu." "Gak sempat tidur," katanya singkat.
Namun, benang-benang itu menyimpan cerita sendiri. Malam berikutnya, mereka kembali jatuh, tapi kali ini membentuk simbol aneh. Seperti cakaran. Dan sejak malam itu, Nur mulai mendengar bisikan di sela suara mesin jahit. Bukan suara manusia, tapi suara napas berat dan lolongan lirih. Aku ngerasa setiap laki-laki yang deketin aku, pasti pergi gitu aja. Kak, suara Nur gemetar. Matanya berkaca-kaca. Kak Neng menatap adiknya dengan iba, lalu berkata pelan, "Mungkin ada yang gak kamu lihat, Nur. Sesuatu yang nempel di kamu." Nur, atau lengkapnya Siti Nur Hasanah, sudah 3 kali gagal menikah, bukan karena dia tak cantik. Justru wajahnya teduh. Kulit kuning langsat. Pembawaannya lembut dan sangat sopan. Ia juga pintar menjahit, mandiri, bahkan sering membantu ibunya mengurus butik istana busana muslim. Namun setiap kali seorang pria datang melamar, selalu ada hal aneh yang terjadi. Calon pertama mendadak muntah darah setelah prosesi tunangan. Calon kedua kabur saat melihat Nur tersenyum di malam hari. Katanya, senyum itu bukan senyum manusia. Dan yang ketiga, yang paling menyakitkan, memutuskan hubungan lewat pesan singkat 2 hari sebelum ijab kabul. "Aku nggak sanggup, Nur. Maaf. Setiap mimpi, aku lihat kau berubah jadi binatang." Sejak itu, Nur makin tertutup. Ia merasa hidupnya seperti terkutuk. Setiap malam, ia menatap gaun pengantinnya yang tak pernah dipakai. Disimpannya di lemari kayu, dalam plastik putih, masih utuh tapi terasa dingin. Ia tak pernah tahu apa yang salah dengan dirinya. Namun Kak Neng tahu. Semenjak kecil, Nur sering pingsan tanpa sebab. Sering mengigau, bahkan menjerit seperti sedang disakiti. Tapi semua dianggap hanya anak lelah. Barulah setelah dewasa, semuanya mulai terasa janggal. "Kak, waktu kemarin lamaran itu, aku mimpi buruk," kata Nur lirih. "Aku mimpi, aku dikurung sama sosok hitam besar kayak serigala. Dia bilang, aku milik dia. Selamanya." Kak Neng langsung menarik tangan adiknya. Ia membaca doa pelan-pelan. Namun saat itu juga, Nur mendadak menangis keras, dan tubuhnya menggigil hebat. Dari mulutnya keluar kalimat yang bukan milik Nur. "Aku bukan Nur. Jangan sentuh dia. Cermin ini warisan dari nenek, jangan dibuang." Katanya, dulu dipakai untuk merias pengantin di zaman Belanda. Itu kata ibunya ketika menaruh cermin besar berbingkai ukiran emas di ruang belakang, tepat di sebelah mesin jahit Nur. Awalnya, Nur tidak memperhatikan keberadaan cermin itu. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, menjahit kebaya, memasang payet, menyempurnakan kerudung pengantin. Tapi sejak cermin itu ada, semuanya berubah. Setiap malam ketika Nur duduk menjahit, ia merasa diperhatikan. Bukan oleh manusia, tapi dari pantulan cermin itu sendiri. Bayangannya tak selalu mengikuti geraknya. Kadang tersenyum sendiri. Kadang memandang lurus tanpa berkedip, padahal Nur sedang menunduk. Pernah, bayangan itu bahkan berdiri, sementara Nur tetap duduk. "Kak Neng, aku takut sama cermin itu." Nur mulai bercerita dengan suara pelan saat sarapan bersama keluarganya. Ibunya hanya tersenyum, "Ah, paling kamu ngantuk, Nur." Tapi Kak Neng tak menertawakannya. Ia tahu, pantulan bukan sekadar visual. Kadang, itu gerbang. Malam itu, Nur memberanikan diri berdiri di depan cermin. Ia membawa sehelai mukena putih dan mencoba menatap matanya sendiri.
Tapi yang ia lihat bukan dirinya. Matanya merah. Lidahnya terjulur. Dan di belakangnya ada sosok berbulu hitam dengan gigi menonjol. Seketika lampu ruangan mati. Mesin jahit menyala sendiri. Jarum berputar cepat, dan dari dalam cermin, terdengar suara lirih. "Kau sudah jadi milikku. Jangan pernah lari lagi." Nur pingsan di tempat. Keesokan paginya, ibunya menemukan Nur tidur meringkuk di lantai, mukena tercabik, dan benang-benang menjalar dari mesin sampai tubuh Nur, seolah menjebaknya dalam jaring tak kasat mata. Saat itulah Kak Eneng memutuskan, Nur harus diruqyah. Tapi ini bukan gangguan biasa. Ini perjanjian. "Kenapa kaki aku kotor, Kak? Padahal semalam aku tidur pakai selimut." Nur menunduk. Tangannya gemetar. Kak Eneng langsung menunduk memeriksa. Telapak kaki Nur penuh tanah becek dan serpihan daun kering. "Kamu tidur di mana, Nur?" Nur hanya bisa menangis. "Aku nggak tahu, Kak." Ruqyah pertama dilakukan seminggu setelah kejadian di ruang jahit. Nur terus merasa tidak seperti dirinya sendiri. Setiap malam, ia bermimpi berjalan di jalan setapak licin yang gelap, dikelilingi pohon tinggi dan kabut. Ada suara lolongan jauh, dan mata merah yang mengawasinya dari balik semak. Dan setiap pagi setelah mimpi itu, kedua telapak kakinya selalu kotor. Seperti habis berjalan jauh di kebun yang becek. Tapi anehnya, tidak ada tanah yang tercecer di lantai kamarnya. Seolah kaki itu dibersihkan sebelum tidur, tapi bukan oleh manusia. "Aku ngerasa kayak aku nggak tidur di kasurku," katanya lirih. "Kayak aku tidur di tempat lain. Tempat yang dingin, basah, dan ada bau amis darah." Ibunya mulai khawatir. Tapi baru setelah malam keempat, keluarga sepakat memanggil Kak Eneng, yang selain seorang guru ngaji, juga dikenal sebagai ustadzah ahli ruqyah. Malam itu, ruqyah dilakukan di kamar Nur. Kak Eneng mengatur sajadah dan memegang kepala adiknya, lalu memulai bacaan surat Al-Baqarah dan Al-Mu'minun. Baru 5 menit pertama, Nur mulai menggeliat. 10 menit kemudian, dia menjerit keras, dan tubuhnya melengkung seperti cakar serigala. Mulutnya menyeringai lebar, mengeluarkan suara bukan suara Nur, "Haah! Dia milik aku. Dia yang menolak aku. Jangan ambil dia." Keluarga Nur menangis, memeluk satu sama lain sambil membaca ayat kursi. Ibunya sampai jatuh tersungkur. Kak Eneng tetap tenang. Ia terus membaca ayat-ayat perlindungan, menempelkan air ruqyah ke dahi dan perut Nur. Tapi tubuh Nur makin liar. Kuku tangannya tumbuh panjang dan matanya merah menyala. "Keluar, siapa kamu? Kenapa kamu menempel di adikku?" Kak Eneng bertanya tegas di tengah ruqyah. Tapi suara yang keluar dari Nur malah tertawa seperti binatang. "Aku yang mengirim mimpi itu. Aku yang membawa dia jalan keluar di malam hari. Aku yang ditolak." Di tengah kekacauan itu, cermin tua di ruang jahit pecah sendiri tanpa disentuh siapapun. Dan di sela-sela suara ayat ruqyah, terdengar lolongan panjang dari kamar Nur sendiri. Tetangga sebelah datang karena mendengar suara jeritan. Tapi saat membuka pintu kamar, mereka hanya melihat Nur terdiam di pojok ruangan. Tubuhnya gemetar, sambil mencakar-cakar dinding dengan kuku yang berdarah. "Kak, badanku gatal semua. Aku ngerasa kayak bukan manusia lagi." Nur memandang tangannya yang semakin kurus dan menghitam. "Kulitku kayak berbulu, Kak. Geli, kayak kulit binatang." Aku takut. Beberapa hari setelah ruqyah pertama, kondisi Nur memburuk.
Meski ayat-ayat suci dibacakan setiap malam, dan air ruqyah terus diberikan, Nur mengeluh tentang gatal yang tak tertahankan di seluruh tubuh. Bukan gatal biasa, tapi rasa seperti ada sesuatu tumbuh di bawah kulitnya. Setiap malam, ia menggaruk tubuhnya hingga berdarah. Aku ngerasa, aku kayak punya bulu di punggung, Kak. Setiap aku garuk, kayak kasar kayak kulit binatang. Ibunya yang melihat itu hanya bisa menangis. Nur semakin kurus. Tubuhnya menghitam. Tidak seperti sakit medis, tapi seperti makhluk yang berubah bentuk perlahan-lahan. Kak Neng mulai mencurigai ini bukan sekadar gangguan jin biasa. Ada ritual yang sedang berlangsung dalam tubuh Nur. Dan itu bukan karena ia yang lemah, tapi karena ada yang mengikatnya dari luar. Malam itu, Nur bermimpi. Ia berada di sebuah pondok tua, beralaskan tanah basah, dikelilingi tengkorak dan kemenyan. Di tengahnya, berdiri seorang pria muda, yang tampangnya sangat ia kenal. Namanya Bagas. Bagas adalah mantan pacar Nur. Lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati, tapi ia tinggalkan demi pria lain yang ternyata berselingkuh. Hubungan itu tak pernah baik-baik saja. Tapi Nur tak pernah menyangka, Bagas menyimpan dendam. Dalam mimpi itu, Bagas berjongkok di hadapan seorang dukun berjubah hitam. Buat dia menderita, buat dia nggak laku, buat dia dicintai makhluk selain manusia. Kamu yakin? Tanya sang dukun. Kalau dia bukan milikku, jangan biarkan siapapun memilikinya. Aku kirimkan serigala penjaga. Dia akan terus bersama tubuhnya. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari dia berubah menjadi mereka. Nur terbangun dengan teriakan. Badannya berkeringat, dan bau anyir darah memenuhi kamar. Tangannya penuh luka garukan. Dan yang paling mengejutkan, ada tapak kaki binatang berlumuran tanah di dinding kamar. Seolah sesuatu berjalan bukan di lantai, tapi di tembok. Keesokan harinya, Nur memeriksa wajahnya di kaca. Pipi tirus. Mata cekung. Warna kulitnya hitam keabu-abuan. Dia berbisik sambil menangis, "Aku bukan Nur lagi, ya? Kak." Kak Neng tahu, waktunya semakin sempit. Jika dibiarkan, Nur tidak hanya akan kehilangan tubuhnya, tapi jiwanya akan jadi milik setan serigala itu selamanya. Bu, langit-langit kamar Nur, ada bekas kaki, tapi bentuknya aneh, Bu. Bukan kaki manusia. Suara adik bungsu Nur gemetar. Ibunya menatap ke atas. Dan saat itulah, dunia mereka seakan runtuh pelan-pelan. Hari itu, Jumat Kliwon. Suasana di rumah istana busana muslim terasa berat, meskipun matahari terang. Hawa aneh menyelimuti setiap sudut ruangan. Suara mesin jahit yang biasanya ramai, kini sunyi. Semua kegiatan dihentikan. Nur kembali terkurung di kamarnya, dan sejak pagi, ia belum keluar sama sekali. Ibunya mencoba mengetuk pintu. "Nur, kamu udah makan, Nak?" Tak ada sahutan. Pintu dibuka perlahan. Dan pemandangan yang mereka lihat membuat bulu kuduk merinding. Kamar Nur berantakan, kain-kain putih berserakan, cermin retak, dan di langit-langit kamar, terdapat bekas tapak kaki berlumpur, tapi hanya 4 jari, panjang dan runcing. Jejak itu melingkar, seperti makhluk itu berjalan menempel di langit-langit. Kak Neng datang terburu-buru. Ia menggenggam Al-Quran dan segelas air ruqyah. Sambil terisak, ia memeriksa Nur yang ternyata sedang tertidur dalam posisi jongkok di atas lemari, kepala tertunduk, rambut menutupi wajah. Ya Allah, ini bukan tidur biasa,
Ini posisi bertapa, posisi pemanggilan, kata Kak Neng lirih. Kak Neng segera melafalkan ayat-ayat suci. Nur mendesis, bukan dengan suara manusia, tapi suara serak yang dalam. Dia datang malam ini, dagingnya untukku. Setelah ruqyah singkat, Nur roboh. Tapi bukan itu yang paling menyeramkan. Malam harinya, saat azan maghrib berkumandang, keluarga dikejutkan oleh suara tangisan anak kecil dari belakang rumah. Namun saat dicari, tak ada siapa-siapa. Di dapur, lilin menyala sendiri. Kompor menyala tanpa dinyalakan. Dan kain putih di meja menjuntai, bergerak sendiri seperti ditiup angin, padahal seluruh jendela tertutup. Dia mulai ritualnya, kata Kak Neng. Dukun itu memanfaatkan Jumat Kliwon untuk menguatkan ikatan dengan Nur. Saat malam semakin larut, Nur tertidur lagi. Tapi setiap kali ia bangun, kakinya selalu kotor. Tanah becek, lumpur, bahkan rerumputan basah menempel di telapak dan sela-sela kakinya. Seolah ia berjalan-jalan jauh dalam mimpi. Namun ketika jejak kakinya diperiksa, ternyata mengarah keluar rumah, ke arah kebun bambu di belakang rumah. Padahal rumah dikunci rapat, dan tak ada jejak baliknya. Semua mulai mengerti, Nur sedang dibawa ke alam lain setiap ia tidur. Alam di mana setan serigala itu semakin menanamkan jiwanya ke dalam tubuh Nur. Dan saat itu, baru satu pertanyaan yang terus mengganggu benak Kak Neng. Apa yang sebenarnya dilakukan dukun itu pada Nur sampai tubuhnya dipinjam makhluk sekejam ini? Kak, waktu kecil, Nur pernah gambar ini, tapi waktu itu kita pikir cuma gambar iseng. Gambar apa? Gambar mata besar, dengan pupil merah. Sekarang, bentuknya sama persis dengan mata yang muncul dalam mimpi Nur. Kak Neng terdiam. Ia sadar, ini bukan gangguan yang baru muncul. Ini dendam yang tumbuh dari masa lalu. Malam itu, Nur duduk bersandar di dekat meja jahit tua milik ibunya. Pandangannya kosong. Di tangannya, ia menggenggam sehelai kain putih dengan bercak hitam di ujungnya. Badannya tampak sangat kurus, bahkan lebih kurus dari 2 minggu lalu. Kulitnya mulai menghitam di bagian punggung dan siku. Dan yang membuat ibunya hampir menangis, Nur mulai sering garuk-garuk tubuhnya seperti binatang. Gatal, Bu, gatal banget, kayak ada kutu dalam dagingku, ucap Nur sambil menggaruk lehernya hingga berdarah. Ibunya yang panik membawa Nur ke kamar dan membersihkan luka-lukanya. Tapi malam itu, mereka kembali melihat tapak-tapak kaki kotor muncul di lantai, kali ini menuju ke arah dinding. Dan disitulah mereka menemukan sesuatu yang aneh. Di dinding kamar Nur, tersembunyi di balik lemari, ada gambar yang pernah dibuat Nur saat masih berusia 10 tahun. Sebuah gambar samar, digores pakai spidol hitam dan merah. Gambar itu adalah sepasang mata serigala. Waktu kecil, dia sering ngomong sama, teman tak kasat mata. Tapi kita pikir itu imajinasi anak-anak, kata Ibu Nur sambil terisak. Mungkin makhluk itu udah lama mengintainya, menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Kak Neng datang dengan Al-Quran dan melihat gambar itu. Ia langsung menempelkan telapak tangannya dan membaca ayat kursi. Gambar itu tiba-tiba berdarah dari ujung-ujungnya. Seperti tinta merah menetes turun dari mata serigala itu. Ini bukan sekadar lukisan. Ini pintu. Dukun itu sudah menanamkan sesuatu sejak dulu, ucap Kak Neng tegas. Dendam itu ternyata sudah dirancang sejak masa kecil Nur. Ibu Nur menangis keras malam itu. Ia merasa bersalah karena tidak peka sejak dulu. Semua tanda-tanda sudah ada, mimpi buruk yang berulang, teman imajiner Nur yang suka mencakar dinding, dan bau amis yang selalu muncul di waktu maghrib. Sekarang semua mulai masuk akal.
Nur bukan sekadar korban gangguan gaib biasa. Ia adalah wadah dendam lama yang dibentuk perlahan, diam-diam, dari masa kecilnya sendiri. Bu. Nur menggonggong. Tangan Nur, kuku-kukunya tumbuh panjang, kayak cakar. Ibu Nur terbangun dari tidurnya, langsung berlari menuju kamar anaknya. Tapi suara yang ia dengar di balik pintu kamar Nur malam itu, bukan lagi suara manusia. Itu suara serigala kelaparan. Sudah hampir sebulan Nur mengalami kejadian-kejadian aneh sejak dirinya makin kurus dan gatal seluruh tubuh. Tapi malam itu, keanehan itu berubah menjadi horor yang tak bisa ditutupi lagi. Tepat pukul 2 dini hari, rumah itu berguncang oleh gonggongan keras dari kamar Nur. Bukan suara anjing, tapi lebih mirip seperti gabungan antara suara tangisan wanita dan auman binatang buas. Kak Neng yang sedang mengaji di ruang tengah langsung berdiri. Ia merasakan hawa panas menghantam tubuhnya. Nur, dia sedang disiksa dari dalam, bisiknya lirih sambil membawa air ruqyah ke kamar adiknya. Saat pintu kamar dibuka, pemandangan yang mereka lihat membuat semua yang hadir, ibunya, kakaknya, bahkan adiknya yang laki-laki yang baru pulang kerja malam, mundur beberapa langkah. Nur merangkak di lantai. Bajunya compang-camping. Mulutnya berdarah bekas tergigit. Dan yang paling menyeramkan, kedua tangannya berubah, kuku-kukunya memanjang, seperti cakar serigala. Matanya tidak lagi menunjukkan sosok lembut yang dikenal selama ini. Matanya merah, bersinar dalam gelap. Nur menggonggong, melolong. Hanya sekali. Tapi itu cukup membuat kaca lemari retak dan semua tetangga keluar rumah ketakutan. Ibu Nur langsung menangis histeris. Kak Neng membaca surat Al-Baqarah ayat 148, mencoba menenangkan Nur yang kini menggeliat seperti binatang terjebak. Lalu suara itu terdengar, "Dia milikku, kalian terlambat." Suaranya parau, kasar, dan terdengar dari tenggorokan Nur sendiri. Tapi itu jelas bukan Nur yang bicara. Kak Neng menyiramkan air ruqyah ke tangan Nur, dan seketika kulitnya melepuh. Nur menjerit seperti manusia yang disiram air panas. Tapi tak lama, tubuhnya tumbang dan kembali tenang. Napasnya tersengal, lalu tertidur, seolah tak terjadi apa-apa. Esok harinya, tangan Nur kembali normal. Tapi semuanya tahu, mereka harus bersiap lebih kuat. Karena makhluk itu sedang menampakkan bentuk aslinya. Dan sepertinya, Nur akan kehilangan kendali sepenuhnya jika mereka tidak segera mengusirnya. Kak Neng, cerminnya retak sendiri. Nur menunjuk ke arah kaca rias di kamarnya. Tapi yang lebih aneh, aku lihat ada aku yang lain di dalamnya. Tapi dia bukan aku. Matanya merah. Giginya runcing. Dan dia tersenyum ke arahku. Hari itu Nur berusaha menenangkan diri. Setelah malam sebelumnya dirinya melolong dan berubah sebagian menjadi makhluk buas, tubuhnya lelah luar biasa. Tapi bukan hanya fisik yang tersiksa, hatinya pun mulai goyah. Nur mengurung diri di kamar, mencoba menata pikirannya. Ia menatap kaca riasnya sambil menyisir rambut. Tapi mendadak, kretek retakan membelah tengah kaca. Dari atas hingga bawah, seperti goresan kuku besar. Nur terdiam. Napasnya tertahan. Tapi bukan hanya retakan itu yang membuatnya ketakutan, melainkan bayangan di balik cermin. Bukan bayangannya. Itu sosok perempuan berambut panjang, wajahnya mirip dirinya, tapi dengan kulit pucat keabu-abuan, bola mata merah menyala, dan mulut menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi runcing. Nur membeku. "Kamu bukan aku."
"Siapa kamu?" teriak Nur. Tapi bayangan itu hanya membalas dengan lirikan tajam, dan telapak tangan di sisi cermin ikut bergerak, seperti ingin keluar. Nur sontak melempar sisirnya ke arah kaca. Perang! Cermin itu pecah total. Nur menjerit. Kak Neng segera berlari masuk dan mendapati pecahan kaca berserakan. "Nur, kamu kenapa?" Aku lihat aku sendiri di cermin, tapi bukan aku, Kak." Dia setan itu," jawab Nur dengan suara gemetar. Kak Neng memeriksa potongan kaca, dan salah satu pecahannya masih memantulkan bayangan mata merah. Ia cepat-cepat membaca ayat kursi dan meludahi pecahan itu, lalu membungkusnya dengan kain putih. "Jangan lihat cermin sendirian, Nur. Makhluk itu sudah makin kuat. Dia bisa menampakkan diri, bahkan menyamar jadi kamu." Hari itu, semua cermin di rumah ditutup dengan kain putih. Tapi malamnya, suara-suara kembali terdengar. Ketukan dari dalam lemari. Langkah kaki yang berderap seperti hewan berkuku. Dan yang paling menyiksa, mata Nur kini mulai melihat lebih dari yang seharusnya. "Kak, aku capek banget," ucap Nur sambil menunduk. "Setiap aku tidur, rasanya seperti aku diajak masuk ke hutan. Ada serigala besar yang menuntun aku jalan. Tapi bukan jalan biasa, Kak. Jalannya gelap, becek, dan aku selalu bangun dengan kaki kotor penuh lumpur." Malam menjadi waktu yang paling menakutkan bagi Nur. Karena tidur, bukan lagi berarti istirahat, tapi seperti sebuah undangan ke alam lain. Sudah 3 malam berturut-turut, setiap kali Nur membuka mata di pagi hari, ia selalu mendapati kaki dan betisnya penuh lumpur kering. Bahkan terkadang tanah becek itu masih menempel di ujung celana tidurnya, basah dan berbau tanah busuk. Ibu Nur sampai menyangka Nur berjalan-jalan tidur keluar rumah. Tapi semua pintu terkunci, jendela terkunci, dan tak ada CCTV yang menunjukkan Nur meninggalkan kamarnya. Nur menyimpan semuanya dalam diam. Sampai akhirnya malam itu, ia tertidur dalam kelelahan, dan mimpi buruk itu kembali datang. Ia berdiri di tengah hutan hitam. Pepohonan menjulang tinggi, tak berdaun, angin berhembus seperti bisikan setan. Langit kelam. Dan di sana, di antara semak belukar yang seolah hidup, ada seekor serigala besar menatapnya. Serigala itu bermata merah, bertaring, bernafas berat. Tapi anehnya, Nur tidak takut. Ia merasa seperti mengenal makhluk itu. "Ikut aku, kau harus menari denganku malam ini." Suara serigala itu menggema, bukan dari mulutnya, tapi langsung ke dalam kepala Nur. Lalu, kakinya bergerak sendiri. Nur tidak bisa mengontrol tubuhnya. Ia berjalan telanjang kaki melewati jalan becek, menyusuri hutan yang tak berujung, diiringi suara lolongan dan bayang-bayang ratusan mata merah dari balik pepohonan. Dan di ujung jalan itu, ada altar batu penuh darah. Saat Nur mendekatinya, ia melihat bayangannya sendiri di atas batu itu, menggeliat seperti binatang liar. Tubuhnya kurus. Matanya merah. Kulitnya dipenuhi bulu tipis kehitaman. Dan ia tersenyum seperti bukan manusia lagi. Nur terbangun mendadak, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Saat menyingkap selimut, kakinya benar-benar kotor. Tanah basah, lumpur, bahkan ada potongan daun dan rerumputan liar menempel di sela-sela jarinya. "Aku nggak mimpi, Kak. Aku benar-benar ke sana. Aku benar-benar dibawa ke hutan itu." Suaranya gemetar saat menceritakan semuanya ke Kak Neng. Kak Neng hanya mengangguk. "Itu bukan mimpi, Nur. Itu jin Karin MU yang sedang dirusak."
Kau sedang dipisahkan dari tubuhmu oleh makhluk itu. Dan jika terus dibiarkan, bukan hanya jiwanya yang akan pergi, tapi tubuh Nur bisa sepenuhnya diambil alih. Kak, semalam aku nggak bisa tidur. Kenapa lagi Nur? Ada yang ketawa di bawah kasurku. Bukan suara manusia, kayak suara hewan yang lagi nahan tawa tapi nadanya jahat banget. Dan pintu lemari baju kayak dicakar-cakar. Malam semakin menyeramkan bagi Nur. Tidur bukan lagi proses melepaskan lelah, tapi menjadi panggung kengerian yang hidup. Ia takut menutup mata, takut memejamkan kesadaran, karena di balik gelap, selalu ada suara-suara aneh yang menunggu. Malam itu, saat ia hampir tertidur, terdengar suara tawa, cekikikan rendah dan kasar, dari bawah tempat tidurnya. Seperti bukan tawa manusia. Bukan suara anak kecil. Tapi seperti suara makhluk yang menirukan suara manusia dengan intonasi jahat dan licik. Nur langsung membuka mata dan menggenggam selimut erat. Ia menahan nafas, memicingkan mata ke arah lantai, dan suara itu masih terdengar. Tak lama kemudian, pintu lemari bajunya bergerak. Pertama perlahan. Lalu terdengar bunyi, kerak-kerak, seperti kuku mencakar kayu keras. Ia melihat garis-garis luka tergores perlahan dari luar ke dalam. Garis itu menyilang. Makin lama makin dalam. Makin banyak. Seperti cakar yang menari-nari di balik sana. Nur melompat dari kasurnya dan berlari keluar kamar. Kak Eneng. Kak Eneng. Ia mengetuk pintu kamar kakaknya sambil menangis. Kak Eneng terbangun dan membacakan ayat-ayat ruqyah sambil mengusap kepala Nur. Aku sudah bilang, Nur, makhluk itu makin dalam masuk ke tubuhmu. Cakarnya sudah terasa di dunia nyata. Esok paginya, saat dicek bersama ibunya, lemari itu benar-benar tergores. 5 garis panjang, dalam, dan berbau amis. Dan ketika kasur Nur diangkat, lantai bawah tempat tidurnya dipenuhi jejak lumpur kecil seperti bekas cakaran hewan. Kamu milikku sekarang Nur. Takkan ada yang bisa mengambilmu. Suara dalam mimpi itu, berat, dalam, dan dingin seperti malam tanpa cahaya. Malam itu Nur terlelap, kelelahan akibat gangguan demi gangguan yang tak kunjung usai. Namun, tidurnya justru membawanya ke dunia yang lebih gelap, dunia mimpi yang terasa terlalu nyata. Ia berdiri di tengah pelaminan. Bukan pelaminan biasa, tapi pelaminan dari ranting-ranting hitam dan bunga melati yang layu, menggantung di sekelilingnya seperti tubuh tergantung. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki tinggi, berpakaian seperti raja zaman dahulu, lengkap dengan jubah panjang, namun wajahnya tak terlihat, tertutup kerudung hitam tipis. Saat kerudung itu tersibak, wajahnya menyerupai serigala. Taringnya panjang, lidahnya berwarna hitam, matanya merah seperti bara. Aku yang kau tolak, Nur. Kau akan menikah denganku di alam ini. Ia menjerit, mencoba lari, namun kakinya terkunci akar yang keluar dari lantai pelaminan. Tubuhnya bergetar, dan seluruh bunga melati di sekitar pelaminan mulai meneteskan darah segar. Ia bangun dari tidur dengan tubuh menggigil hebat. Pakaiannya basah oleh keringat, dan bau anyir darah terasa kuat di hidungnya. Kak Neng yang mendengar jeritannya berlari masuk ke kamar. Mimpi lagi Nur, ucap Kak Neng. Nur menjawab, tadi aku menikah sama makhluk itu Kak. Dia bilang aku miliknya. Aku ditolak menikah sama manusia karena dia. Kak Neng langsung menggenggam tangan Nur, kita harus mulai ruqyah lagi. Tapi kali ini, bukan cuma kamu yang harus kuat. Seluruh keluarga harus ikut.
Karena dia sudah menanamkan ikatan dan itu bukan mimpi biasa. Itu perjanjian gaib. Mimpi itu bukan sekadar bunga tidur. Ia adalah pesan dan peringatan. Makhluk itu sudah lama menetap di tubuh Nur. Ia bukan cuma penghuni, tapi pemilik. Dan jika dibiarkan, pernikahan gaib itu bisa berubah jadi kutukan seumur hidup. Bu, ini apaan yang ada di bantalku? Astagfirullah, ini bulu hewan? Tapi baunya amis sekali Nur. Aku juga nemu benda aneh ini, kayak cincin, tapi batu hitamnya bikin merinding. Pagi itu, Nur bangun dengan rasa lelah yang luar biasa. Matanya sembab, pundaknya pegal, dan ada aroma tanah basah dan darah yang masih menempel di hidungnya. Ia mengira mimpi mengerikan semalam akan berakhir begitu saja. Tapi ternyata, mimpi itu meninggalkan jejak di dunia nyata. Saat ia membenahi bantalnya, terdapat gumpalan bulu kasar berwarna abu kehitaman. Bukan rambut manusia, bukan pula bulu dari selimut. Baunya menyengat, seperti daging busuk bercampur amis darah. Di bawah bantal, ia menemukan sebuah cincin aneh. Terbuat dari logam hitam pekat dengan permukaan yang kasar seperti kulit reptil. Di tengahnya terpasang batu bulat hitam legam, yang bila diterawang ke cahaya, memantulkan bayangan samar seekor serigala dengan mata menyala. Bu, aku nggak pernah punya cincin kayak gini. Jangan-jangan ini dari makhluk itu. Nur, semalam aku mimpi dinikahi oleh makhluk menyerupai serigala. Dia bilang aku miliknya sekarang. Ibu Nur menjerit kecil dan langsung membacakan ayat kursi. Kak Neng, yang datang tak lama kemudian, menyiramkan air ruqyah ke bantal dan cincin itu. Seketika terdengar suara mendesis, seperti daging terbakar. Dan bulu-bulu itu mengepul seolah terbakar tanpa api. Ini bukti bahwa pernikahan gaib itu bukan cuma mimpi. Dia mencoba menanamkan simbol ikatan lewat benda. Cincin itu seperti akad dan bulu itu saksi, ujar Kak Neng dengan suara bergetar. Semakin hari, realita dan alam gaib makin tipis batasnya bagi Nur. Apa yang terjadi di mimpi, kini meninggalkan luka di dunia nyata. Sosok itu tak hanya menghantui pikirannya, tapi juga mulai meninggalkan tanda kepemilikan yang tak terlihat mata biasa. Dan lebih buruknya lagi, cincin itu, saat hendak dibuang keluar rumah, entah bagaimana, selalu kembali ke bawah bantal Nur keesokan harinya. Suara adzan subuh menggema lembut dari masjid depan rumah. Tapi bagi Nur, suara itu menjadi pemicu sesuatu yang mengerikan. Pagi itu seharusnya biasa. Tapi begitu adzan subuh berkumandang, tubuh Nur mendadak kaku. Ia tak sedang sholat, bahkan belum bangun sepenuhnya. Tapi matanya terbuka lebar, dan bola matanya hanya terlihat putih. Tubuhnya kejang hebat. Rahangnya menggertak. Dan dari tenggorokannya terdengar suara serak mengerang. Aduh! Sakit! Jangan panggil dia. Ibunya yang mendengar teriakan itu langsung lari ke kamar. Kak Neng menyusul, membawa air ruqyah dan speaker kecil yang sudah berisi lantunan ayat-ayat suci. Begitu adzan berhenti, tubuh Nur terhempas keras ke tempat tidur. Ia seperti tak sadarkan diri, tapi keringat mengucur deras dari pelipisnya. Kak Neng mulai membaca ayat ruqyah sambil menempelkan telapak tangannya ke dada Nur. Tapi, sebelum ayat pertama selesai dilantunkan, cermin di sudut kamar tiba-tiba bergetar. Cermin besar yang biasa digunakan Nur untuk mengukur hasil jahitannya, memunculkan bayangan yang bukan miliknya. Di balik pantulan itu, berdiri sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tertutup, hanya tampak mata merah menyala dan taring panjang yang mengintip dari balik kain. Tangannya yang kurus memegang cincin batu hitam yang sama seperti yang ditemukan Nur sebelumnya. Dia milikku,
Kau tak bisa memisahkan kami. Suara itu terdengar langsung di kepala semua orang di kamar. Kak Neng menggertakkan gigi, lalu memperkuat bacaannya, sementara ibunya terus menangis sambil memeluk tubuh Nur yang lemas. Saat ayat kursi dibacakan untuk ketiga kalinya, cermin itu retak, berawal dari bagian atas, merambat cepat ke seluruh permukaan. Tiba-tiba, cermin pecah sendiri. Serpihan kaca berserakan, tapi pantulan makhluk itu masih terlihat dalam tiap kepingannya. Hari itu menjadi bukti bahwa azan, yang menjadi panggilan suci umat Islam, adalah musuh terbesar makhluk itu. Dan cermin yang selama ini menjadi saksi bisu, ternyata juga menjadi gerbang masuknya pengaruh gelap. Kenapa kainnya basah ya? Kayak darah? Nur membuka kain gamis putih yang baru selesai dijahit. Tapi, di bagian bawah jahitannya, ada noda merah pekat. Padahal, tidak ada yang terluka di ruang itu. Pagi itu, Nur kembali menjahit. Meski tubuhnya lemas, ia memaksa diri menyelesaikan satu pesanan gamis dari pelanggan langganan. Mesin jahit berjalan pelan, tapi detik demi detik, kain putih itu berubah. Jarum jahitannya menusuk bukan hanya kain, tapi seolah menyentuh sesuatu yang tak kasat mata. Benang yang ia gunakan berubah warna, dari putih menjadi hitam legam, lalu merah, seolah dibasahi darah segar. Bu, ini gamisnya kenapa jadi berdarah gini? Astagfirullah, Nur, kamu mimisan ya? Enggak, Bu. Ini bukan darahku dan kainnya juga dari luar bagus, tapi di bagian dalam, penuh darah. Ibunya ketakutan. Tapi belum sempat Nur menjawab, perutnya tiba-tiba melilit. Seperti diaduk dari dalam. Ia terhuyung, terduduk di lantai, lalu muntah. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan makanan, melainkan gumpalan benang hitam pekat. Basah, berbau anyir, dan masih terjalin seperti baru ditarik dari mesin jahit. Astagfirullah. Nur, ini apa? Aku nggak tahu, kenapa rasanya seperti ada yang menjahit perutku dari dalam. Kak Neng datang tergesa. Ia menempelkan telapak tangan ke perut Nur dan mulai membacakan ayat ruqyah. Tubuh Nur kembali bergetar. Kali ini bukan kejang, tapi seolah ada tangan yang merobek isi perutnya dari dalam. Tangannya gemetar, dan kulitnya mulai muncul bintik-bintik hitam. Ini bukan sekadar gangguan, Bu, ini kiriman sihir. Benang hitam ini lambang pengikat dari makhluk itu. Dia bukan cuma menghantui, dia sedang membangun sarang di dalam tubuh Nur. Saat Kak Neng menyiramkan air ruqyah ke gumpalan benang itu, terdengar suara mendesis dan jeritan panjang dari arah dapur, padahal tak ada siapa-siapa di sana. Hari itu, Nur sadar pekerjaannya sebagai penjahit bukan lagi zona aman. Mesin jahit, benang, kain, semuanya mulai menjadi perantara penderitaan yang tak dia mengerti. Kak, ini hanger bajunya kenapa basah? Nur berdiri terpaku di depan lemari gantung butik. Semua hanger dipenuhi tetesan darah, tapi tidak ada satupun luka. Siang itu, butik Istana Busana Muslim sepi pengunjung. Hanya Nur dan ibunya yang berjaga. Nur hendak menata gamis-gamis baru yang selesai dijahit. Tapi ketika ia menarik satu hanger, jemarinya lengket oleh darah segar. Ia mundur 2 langkah. Di depannya, barisan hanger lain pun ikut meneteskan cairan merah gelap, menodai gamis putih dan pastel yang menggantung rapi. Bu, ini darah siapa? Astagfirullah, Nur kamu luka? Enggak Bu. Lihat sendiri darahnya dari hanger. Ibunya panik, memeriksa satu persatu. Tapi anehnya, ketika disentuh oleh ibunya,
Hanger-hanger itu kering seperti biasa. Hanya Nur yang bisa melihat dan merasakannya. Nur berlari ke meja kerja, mengambil cermin kecil lipat yang biasa digunakan untuk fitting jilbab. Ia ingin memastikan wajahnya tidak pucat atau terluka. Tapi begitu ia membukanya, terpampang sesuatu yang membuatnya nyaris menjerit. Bukan wajahnya yang ia lihat, melainkan sepasang tangan besar, berbulu hitam, dengan kuku tajam seperti cakar serigala, sedang bertumpu di bahunya. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Pergi. Jangan sentuh aku lagi. Nur melempar cermin itu ke lantai. Tapi suara dalam hatinya justru berbisik lembut, "Kau milikku, selamanya." Kak Neng yang mendengar Nur berteriak segera datang dan memercikan air ruqyah. Tapi sebelum air itu sempat menyentuh lantai, lampu butik mati mendadak. Pintu depan bergetar hebat, dan ada suara lolongan serigala dari arah belakang rumah. Semua kejadian ini terjadi hanya di sekitar Nur. Pakaian-pakaian yang ia jahit mulai ternoda darah. Cermin memperlihatkan sosok yang tak seharusnya. Dan hanger baju yang seharusnya tak bernyawa, meneteskan jejak teror dari alam gaib. Hari itu, ibunya mulai menangis dalam diam. Karena ia tahu, Nur bukan lagi gadis biasa. Ia sedang terikat dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang pernah mereka hadapi. "Bu, itu siapa di atap?" Seorang tetangga menunjuk pucuk genteng rumah keluarga Nur. Sosok berpakaian putih terlihat sujud, menghadap langit malam. Malam itu sunyi. Angin sejuk merambat dari pohon-pohon pisang di belakang rumah. Tapi kesunyian itu dipecahkan oleh teriakan kecil dari anak tetangga. "Bu, itu Kak Nuria di atap?" "Apa? Gila kamu? Nur gak mungkin naik atap jam segini." Sontak warga keluar. Beberapa mulai menunjuk ke arah atap rumah Nur. Di sana, dengan jelas terlihat seseorang sedang bersujud. Rambutnya panjang tergerai, baju putihnya lusuh dan kotor. Namun yang paling mengerikan, sujudnya bukan menghadap kiblat, melainkan ke arah langit. Dan tubuhnya tidak menyentuh genteng, melayang tipis seperti didukung kekuatan lain. Kak Neng langsung masuk rumah, mendapati Nur tertidur pulas di kamarnya. Tapi tubuh Nur bergerak-gerak sendiri, seperti mengikuti gerakan yang sama dengan sosok di atap. Ibunya menangis sambil membaca surah Yasin. "Ya Allah, apalagi ini? Jangan ambil anakku." Nur mengigau. Suaranya berat, bukan seperti suaranya sendiri. "Jangan ganggu aku. Dia sudah diserahkan padaku." Tengah malam, para tetangga menyaksikan hal yang tak terlupakan. Sosok di atap perlahan berdiri dengan posisi yang tak manusiawi. Kedua kakinya mencengkeram genteng seperti cakar, tubuhnya membungkuk, lalu melolong ke langit. Suara lolongan itu terdengar dari ujung kampung ke ujung lain. Beberapa orang ketakutan, ada yang terjatuh pingsan. Tapi saat warga ingin mendekat, sosok itu menghilang dalam hitungan detik. Seolah terserap angin malam. Ketika Kak Neng memercikan air ruqyah ke wajah Nur, ia bangun terkejut. "Kenapa semua lihat aku kayak gitu? Apa aku tidur?" "Kamu nggak tidur, Nur. Kamu tadi ada di atap." Hari itu menjadi puncak dari semua keanehan. Warga kini ikut resah. Dan keluarga Nur menyadari, ini bukan hanya gangguan, tapi sebuah ancaman nyata. Nur sedang dibawa perlahan ke sisi lain dunia. Diseret oleh entitas yang mengaku memilikinya. "Kau milikku. Aku tak akan biarkan kau hidup tenang." Suara itu bergaung dari balik jubah hitam. Nur mematung. Dia berada di tengah hutan gelap, sendirian.
Malam itu, Nur tertidur setelah seharian tubuhnya menggigil dan muntah darah hitam. Ibunya sudah tidak tahu harus berbuat apa, Kak Neng pun mulai kelelahan. Mereka hanya bisa berserah pada doa. Tapi di dunia mimpinya, Nur dibawa ke tempat yang sangat asing. Langitnya merah menyala, seperti amukan neraka. Tanahnya becek, tapi bukan lumpur, melainkan darah. Di hadapannya berdiri sosok lelaki tinggi berjubah hitam, wajahnya tersembunyi di balik bayangan tudung. Tapi Nur bisa merasakan hawa kebencian menyengat dari tubuhnya. "Kau pikir bisa lari dariku, Nur? Siapa kau?" "Aku adalah cinta yang kau hianati." Nur mengernyit. Suara itu, perlahan dikenalnya, itu suara Reno. Mantan pacarnya dulu, yang pernah berencana menikahinya, sebelum Nur memutuskan hubungan karena Reno terlalu posesif dan kasar. "Aku hanya ingin hidup tenang, terlambat. Saat kau tinggalkan aku dan memilih orang lain, aku bersumpah akan membuatmu hancur. Kau bukan untuk orang lain. Dan aku mengikatmu dengan janji neraka. Kau, dukun? Kau yang kirim makhluk itu?" Sosok itu tertawa. Lalu tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi manusia serigala besar bertaring, bermata merah, dan meneteskan darah dari kukunya. "Bukan aku yang kirim. Aku hanyalah perantara. Tapi sekarang, kau adalah persembahanku." Nur terbangun dengan teriakan menggelegar. Suaranya serak, dan matanya berubah menjadi kuning selama beberapa detik. Pagi itu, keluarga Nur berkumpul. Kak Neng memegang erat tangan adiknya yang lemas. "Aku tahu sekarang, Bu, semua ini karena Reno." Ibunya tak bisa berkata apa-apa. Tapi ingatannya pun kembali. Reno pernah datang ke butik, menangis, memohon agar Nur tidak meninggalkannya. "Kalau dia pergi dari hidup saya, Bu, saya akan pastikan dia nggak bisa hidup tenang." Ternyata itu bukan sekadar ucapan emosi. Itu kutukan. Nur mulai sadar, ini bukan soal cinta atau dendam biasa, ini soal nyawa. Dan kini, nyawanya bukan hanya milik Tuhan, tapi juga milik makhluk yang dikirim lewat amarah seorang mantan kekasih. "Kalau sampai aku berubah jadi binatang, jangan ragu Kak, mandikan aku dengan ayat, walau aku harus sekarat." Begitulah pesan lirih Nur kepada Kak Neng pagi itu, penuh air mata dan kepasrahan. Tubuhnya sudah bukan seperti manusia biasa lagi. Ada sesuatu yang hidup di bawah kulitnya. Pagi itu mendung menggantung di langit, meski matahari seharusnya sudah naik. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Aroma tak sedap, seperti bangkai hewan basah, tercium samar dari arah kamar mandi. Di pekarangan depan rumah, dua remaja lelaki, Hadi dan Heri, anak kandung Kak Neng yang baru pulang dari pesantrennya di Tasik, bersiap sesuai perintah ibunya. "Hadi, Heri, kalian duduk di depan rumah ya. Pegang mushaf, baca Al-Baqarah ayat 1-5, ulang-ulang terus, jangan berhenti sampai Umi bilang, 'Selesai?' Iya, Umi." Kedua bocah berpeci itu duduk bersila di beranda, memeluk mushaf masing-masing. Mulut mereka bergumam pelan, merapal ayat demi ayat dengan tenang, tapi wajah mereka penuh cemas. Sementara itu, di dalam kamar mandi, Nur dan Kak Neng sudah bersiap. Air ruqyah dalam ember besar dituang dengan bacaan doa, dikumpulkan sejak malam tadi, direndam bersama daun bidara dan bunga kenanga. Kak Neng ikut masuk ke dalam, hanya mengenakan gamis basah dan mukena lusuh. "Bismillah ya, Nur, jangan takut. Kali ini kita lakukan bersama-sama. Kalau aku teriak atau berubah, jangan berhenti, Kak, teruskan sampai dia keluar." Kak Neng mulai menyiramkan air ke kepala Nur.
Suara letupan kecil terdengar, seperti minyak disiram air panas. Tubuh Nur langsung kejang, dan dia mengerang, tapi bukan seperti manusia. Suara lolongan menggema ke seluruh penjuru rumah. Air tercecer ke lantai, dan perlahan warna air berubah keruh, seolah mengandung debu hitam dan lendir aneh. Di luar rumah, Hadi dan Harry gemetar, tapi tetap membaca ayat dengan suara lantang. Beberapa tetangga mulai berdatangan, melihat dari balik pagar dengan wajah ngeri. La haula wala quwata illa billah, itu suara siapa, Bu? Itu si Nur, Bu, katanya lagi diruqyah. Dalam kamar mandi, tubuh Nur mulai mencakar lantai. Kakinya bergetar, dan tangannya mencoba mencengkeram leher sendiri. Tapi Kak Neng menahannya kuat-kuat, sambil terus menyiramkan air ruqyah sambil membaca ayat kursi. Nur, ayo baca bareng kakak. Nur berusaha bicara, tapi dari mulutnya justru keluar suara geraman binatang. Suara serigala, panjang, menggema, dan memilukan. Lolongan itu mengguncang langit-langit rumah. Cermin kamar mandi pecah. Ember air tumpah. Dan pada saat yang sama, di luar rumah, Hadi dan Harry melihat seekor bayangan besar hitam berlari melewati pagar, menghilang ke arah hutan belakang. Beberapa menit kemudian, Nur terbaring lemas. Nafasnya kembali tenang. Matanya perlahan terbuka. Tidak ada lolongan. Tidak ada geraman. Kak, dia udah pergi. Aku bisa dengar diriku sendiri lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Air mata Kak Neng menetes ke lantai. Ia peluk adiknya erat, membungkus tubuhnya dengan selimut hangat. Suara Harry dan Hadi masih terdengar dari luar rumah, mengaji tanpa putus. Tapi malam itu, saat semua mencoba tidur, seekor anjing hitam duduk diam di depan gerbang rumah. Matanya merah, seperti marah. Dan di matanya, ada jejak air mata darah. Dia datang bukan untuk menikahiku, tapi untuk membunuhku perlahan-lahan dari dalam. Siti Nur Hasanah. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Nur bangun tanpa rasa sakit. Tak ada kuku yang menghitam, tak ada rambut rontok di bantal, dan tak ada aroma bangkai di ujung kakinya. Namun, ada satu nama yang terus-menerus berputar dalam pikirannya sejak malam ruqyah itu. Reno. Seorang pria masa lalunya. Cinta pertamanya. Dan pemilik luka terdalam yang pernah ia goreskan dengan satu kalimat. Maaf, aku sudah dilamar orang lain. Reno, lelaki tampan berwajah lembut, namun dengan jiwa rapuh dan dendam yang dalam. Mereka berpacaran hampir 3 tahun. Reno pernah bersimpuh di kaki ibunya Nur, memohon agar hubungan mereka direstui. Namun semua berubah saat Nur memilih lelaki lain yang dikenalkan oleh ibunya. Aku nggak bisa nunggu kamu terus, Ren. Aku sudah dilamar. Maaf. Reno tidak menangis. Tidak bicara. Hanya diam. Dan keesokan harinya, dia menghilang. Waktu berlalu. Nur mengalami kegagalan demi kegagalan dalam urusan jodoh. Wajah para lelaki yang mencintainya mendadak pucat saat malam pertama. Semua berkata hal yang sama, ada sesuatu di kamu, Nur. Aku nggak kuat. Maaf. Kini setelah semua penderitaan ruqyah selesai, dan lolongan terakhir keluar dari tubuhnya, Kak Neng memanggil seseorang, seorang ustadz sepuh, Ustadz Mahfudz, untuk menuntaskan semua misteri yang tersisa. Siapa yang mengirimkan jin ini ke tubuh Nur, Ustadz?
Seseorang yang tak bisa move on, tapi hatinya penuh kebencian. Dia tidak ingin Nur mati. Dia ingin Nur hidup, tapi dalam siksa. Ustadz Mahfudz kemudian membuka segel doa yang diambil dari bawah ranjang Nur. Segumpal kertas usang, terikat rambut manusia, bertuliskan rajah berbahasa Arab campur Jawa. Di bagian belakangnya, tertulis nama Reno dalam huruf kapital, diikuti dengan tulisan, hati dan jiwamu harus kembali padaku, atau aku akan mengambilnya. Semua mata mematung. Kak Neng mengucap istighfar panjang. Jadi selama ini, Reno yang mengikat Nur dalam tubuh setan serigala? Bukan hanya itu. Jin itu dikirimkan melalui dukun Banyuwangi dalam bentuk ikatan cinta yang berubah jadi sumpah dendam. Namun, ada satu hal yang membuat semuanya lebih menyakitkan. Reno sudah meninggal 3 tahun lalu. Ia gantung diri di kamar kontrakannya, tepat seminggu setelah Nur menikah. Tubuhnya ditemukan dalam kondisi membusuk. Dan di tangan kirinya, masih tergenggam foto Nur dalam baju tunangan. Seketika itu juga, tubuh Nur kembali gemetar. Bukan karena kesurupan, tapi karena kesedihan. Tangisnya meledak, menyesali segala yang terjadi. Tapi Kak Neng menggenggam tangannya erat. Ini bukan salahmu, Nur. Bukan salahmu. Kau tak pernah tahu dia sesakit itu. Kisah ini akhirnya ditutup bukan dengan teriakan, bukan dengan ruqyah, tapi dengan maaf yang lirih dari hati terdalam. Ren, kalau kau masih mendengar, aku minta maaf. Tapi izinkan aku hidup, tanpa kau membawaku ke neraka bersamamu. 15 tahun kemudian, Nur kini membuka butik kecil di sebelah rumah ibunya. Ia sudah menikah dan memiliki 4 anak, yaitu Ririn, Fikri, Pipit dan Ali. Ia menjalankan keluarga kecil yang bahagia. Dan sekarang ia meminta atau request kisah nyatanya untuk diceritakan di storytelling horor. Channel YouTube Lorong Misteri, yang kini kalian sedang dengarkan. Saya yakin, Nur sekarang sedang menyuapi anak-anaknya sambil tertawa, mendengar kisah ini. Kadang, ia masih bermimpi dikejar serigala. Tapi kini, ia tak lagi berlari. Ia berdiri, dan berkata, sudah cukup. Aku tidak takut lagi. Pesan moral dari kisah ini, jangan biarkan cinta yang ditolak berubah menjadi kutukan. Hati yang terluka harus disembuhkan, bukan dibalas dengan dendam. Dan jika kau mencintai seseorang, cintailah dengan doa, bukan dengan... Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.